Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Di video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita mengalami koreksi ya guys ya, 1,4% di level 6.405. Dan hari ini pun ternyata asing mencatatkan net sell ya. Kita lihat dulu ya guys ya, untuk net sell asing hari ini itu di 201 miliar ya. Jadi di 200 miliaran, tapi ternyata ada beberapa big banks yang malah diakumulasi dan harganya belum naik. Nanti kita akan bahas guys ya, kira-kira saham apa aja sih yang menarik ya untuk kita serok, dan akan ada kabar apa nih untuk beberapa hari mendatang. Dan selanjutnya untuk kurs rupiah ada pelemahan 0,15%, 0,15% ya, di 17.729 rupiah per 1 US dollar. Ketika rupiah kita hijau naik, artinya ini ada pelemahan seperti itu. Lalu bagaimana untuk komoditas? Ya, untuk harga minyak mentah ternyata masih stabil turun ya guys ya. Dia konsisten turun dari kemarin. Hari ini turun 1% untuk crude oil WTI di 81 USD per barrel. Lalu ada Brent oil turun 1,3% di 87,4 USD per barrel. Kita lihat lagi guys, untuk harga emas turun 0,8% di 4.618 USD per troy ounce. Dan untuk harga batu bara naik 0,7% di 131 USD per tonnya. Nah, jadi ada beberapa saham yang memang ya kita lihat mulai menarik guys untuk kita pantau, tapi ada beberapa saham juga yang mungkin kalau udah masuk ya bisa di hold dulu. Contohnya seperti BRI, mungkin kemarin teman-teman sudah serok nih, tapi hopefully seroknya di harga sideways atau di harga yang sedikit lebih murah, yaitu di 3 ribuan ya. Kalau dia sideways kan 3.080, 3.100. Kenapa? Karena ketika dia turun, ya kita belum tahu nih apakah ini akan bounce back ya, dia akan naik lagi dan area sekarang hari ini menjadi area higher low, atau dia akan kembali turun dan bahkan kembali sideways seperti itu. Tapi tidak perlu terlalu khawatir ya untuk big banks, karena memang rutin bagi dividen, jadi teman-teman masih bisa dapat keuntungan meskipun ya tahunan ya guys ya untuk dividennya. Tapi semakin banyak modal teman-teman yang ada di big bank, saya rasa dividennya pun akan semakin besar dan itu akan lebih menguntungkan ya, bisa teman-teman putar lagi. Nah, karena hari ini BBRI kita ada normal correction 1,5%, kita lihat di sini ada small distribution dari YUZP, tapi BK-nya di sini memang masih masuk, guys. Tapi overall ya BRI memang untuk hari ini ada net sell asing itu sebesar 30 miliaran ya. Jadi untuk BRI-nya net sell 30 M setelah kemarin net sell 178 M. Kita lihat sih secara hitung-hitungan guys ya, memang belum terlalu mengkhawatirkan nih, belum ada tanda-tanda penjualan besar-besaran lagi. Tapi ada info ya yang cukup menarik, di mana sebenarnya besok itu akan ada demo ya guys ya, yang awali oleh demo mahasiswa. Sebenarnya sebelum demo besar besok ya di Senayan ya, di depan gedung MPR atau DPR ya, saya lupa, pokoknya saya untuk sekarang tinggal di Jakarta ya guys ya, dan saya melihat ya memang sudah ada persiapan demo, bahkan beberapa hari sebelumnya pun, kemarin-kemarin pun itu sudah terlihat massa ya di depan gedungnya. Seperti itu guys ya, karena saya sering lewat juga, so tentu saja itu menjadi salah satu katalis negatif, tapi tidak akan senegatif itu ya kalau tidak menggoyahkan Presiden Prabowo-nya gitu. Kalau misalkan tidak apa ya, tidak rusuh ya, dan tidak seperti 97 dulu, 98 dulu ya, saya rasa sih tidak akan ada masalah besar. Tapi kalau misalkan ini sampai rusuh, sampai Presiden Prabowo turun, saya rasa asingnya pun akan ketakutan gitu dan akan terjadi outflow yang besar. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hold cash. Kita hitung berapa cash kita. Kita hitung saham apa saja yang bisa kita ambil cashnya, yang bisa kita take profit. Karena kalau misalkan sentimen negatifnya berlanjut,
otomatis harga saham akan turun ya karena tadi asingnya keluar, mereka cabut dulu, kabur dulu. Setelah itu ya nanti teman-teman bisa serok bawah. Nah itu guys yang kita harapkan bisa dilakukan oleh teman-teman. Ya, jadi kan nanti akan ada peluang untuk serok bawah, either itu big banks ataupun saham fundamental lain yang mungkin akan sempat dijual asing. Nah, teman-teman ketika punya cash kan nanti bisa ya beli atau serok di harga bawah dan itu akan menjadi peluang emas. Untuk BNI akan ada akumulasi hari ini ya untuk BNI-nya dari BBKZ tapi ada asing yang net sell ternyata ya. Tapi net sell-nya pun tidak besar, hanya 33,6 miliar aja guys. Jadi tidak begitu berdampak serius ya untuk BRI dan BNI karena net sell-nya tidak sebesar itu, tidak jauh lebih besar dibandingkan akumulasi yang sempat terjadi. Tapi ternyata hari ini yang diakumulasi adalah Bank Mandirinya guys, di mana BMRI masih cukup sideways secara price dan technically dia juga masih berada di MA50-nya ya, belum kemana-mana juga. Hari ini koreksi 0,9% dan kita lihat ada akumulasi nih dari KZBK. Nah ini yang tadi saya bilang menarik guys. Kenapa? Karena akumulasinya untuk hari ini jauh lebih besar dibandingkan 2 hari sebelumnya. Di tanggal 21-nya itu net buy-nya di 140 miliar, tanggal 24-nya di 21 miliar, dan tanggal 26 hari ini net buy di 255 miliar. Jadi asing sudah menunjukkan taringnya ya untuk akumulasi kembali saham Mandiri. Meskipun sebenarnya Mandiri pun kemarin sempat terkena katalis negatif ya guys ya, di mana ada salah satu rekening aktivis yang dibekukan oleh Bank Mandiri, tapi dari pengakuan petinggi Mandiri sendiri memang itu ada perintah langsung dari aparat ya, dari aparat kepolisian. Nah, jadi sudah diklarifikasi juga bahwa nanti rekeningnya akan dibuka kembali ya guys ya setelah adanya konsolidasi antara berbagai pihak yang terkait. Ya, semoga kedepannya pun tidak akan ada hal-hal yang buruk ya. Kita berharapnya kedepannya akan membaik, bagus, positif. Tapi pun kalau ada penurunan saham, anjlok saham ya karena ada katalis negatif, ya berarti kesempatan atau peluang untuk kita serok dan kita harus mengenali itu. Toh nanti pun kalau misal sahamnya naik, teman-teman yang akan cuan ya tinggal di take profit saja. Tidak perlu validasi, tidak perlu koar-koar, ya, tidak perlu pamer-pamer. Kita di zaman sekarang itu ya cukup kita syukuri ya guys ya dengan sepenuh hati seperti itu karena ketika banyak orang yang iri dengki itu akan menjadi penyakit hati dan bahkan menjadi bumerang lah untuk kita. Seperti itu guys. Ya sedikit tausiah ya guys ya dalam pembahasan saham kita pada malam hari ini. Oke guys, kita lanjut ya untuk BCA-nya. Ada akumulasi dari ZPYU. Wah, ternyata BCA juga diakumulasi guys ya. Kemarin pun sebenarnya saya berharap Mandiri bisa turun dulu gitu agar bisa serok di harga bawah ya, tapi ternyata tidak turun ya, dia malah sideways dan asing pun malah akumulasi. BCA-nya hari ini net buy 80 miliar, ini saya rasa sih cukup oke ya guys ya untuk BBCA. So for big bank saya rasa tidak ada masalah. Bahkan hari ini Bank Mandiri dan BCA-nya diakumulasi, sedangkan untuk BNI dan BRI-nya ada normal net sell seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya. Kita coba lihat Adro ada normal correction ya untuk hari ini. Sebenarnya yang hari ini naik tidak begitu banyak guys. Kebanyakan itu saham-saham trading ya yang naik, bukan saham-saham investing. Jadi ya teman-teman kalau misalkan mau trading ya carinya saham trading ya. Kalau pergerakannya lambat, naik turun ya, naik turunnya tidak volatil gitu ya maksud saya. Itu kurang cocok lah untuk trading cepat gitu ya. Kalau misal teman-teman ingin cepat cuan ya di saham-saham gorengan ya, saham-saham third liner gitu. Ya biasa kita sebut gorengan. Untuk adrunya ada akumulasi guys hari ini dari KZNI dan itu yang masih bisa menjadi pegangan ya agar kita bisa cuan luber ya teman-teman yang mungkin masih hold, masih menginginkan adronya naik. Bagusnya kita lihat di beberapa minggu ke belakang pun memang masih cenderung akumulasi nih untuk adronya. Kita cek AADI ya.
Jadi ADRO-nya masih oke untuk di hold, sedangkan AAD-nya hari ini net sell 29 miliar dengan koreksi 2,4%. Harus dipikir ulang guys untuk AAD ya, meskipun tanggal 24 sempat ada akumulasi 41 miliar. Tapi ya masih oke lah. Karena itu termasuknya saham fundamental yang rutin bagi dividen. ADMR pun hari ini ada net sell ya, tapi tipis saja, hanya 3,6 miliar aja dengan kenaikan 0,2% aja. Jadi tidak terlalu tinggi ya untuk ADMR-nya hari ini. Jadi AD-nya technically ya kita coba lihat guys. Bentar guys ya. Nah ini guys ya dia ada konsolidasi dulu, ada normal correction dulu sebelum nantinya ya kita harapkan sih naik terus ya. Tapi ya hari ini pun memang ada net sell. Masih oke untuk di hold karena technically dia masih uptrend ya, masih up, masih dalam kondisi yang bagus. Jadi tidak ada masalah untuk ada AAD. Kita coba lihat lanjut ke ADMR. Nah, untuk ADMR-nya hari ini itu ada koreksi 0, sorry ya, malah ada kenaikan guys, 0,3% di 1685 dan kita lihat tadi cukup netral ya. Tadi net sell-nya di 3,6 miliar aja. Jadi tidak terlalu besar untuk net sell asing di ADMR. Kita lanjut ke saham Bumi. Nah, untuk Buminya hari ini koreksi 5,15% di 184 per saham. Ada sedikit akumulasi dari CCSQ dari domestik ya guys ya. Bumi ada potensi untuk turun dulu ya. Kalau misal dia mampu bertahan di zona support minornya, support sebelumnya itu di 178 sampai di 180. Nah, kalau misal mampu bertahan di zona ini, maka Bumi ada potensi untuk bounce back dan naik lagi. Tapi jika jebol ya, teman-teman akan lihat nanti Buminya turun ke MA50. Jadi untuk area seroknya bisa lebih banyak lagi nanti ya guys ya. Jadi harus bersabar aja untuk teman-teman yang masih hold Bumi. Overall sejauh ini juga masih ada net sell 15,8 miliar ini untuk saham Bumi. Kemarin sih yang cukup menarik itu BRMS ya. Kita coba lihat guys kabarnya BRMS. Kita coba cek ya guys ya. Untuk BRMS-nya juga hari ini ada normal correction ya. Ternyata 1,3% di 720 per saham. Dan kita lihat ada akumulasi dari AKCC. Asingnya sih masih net buy 23,5 miliar. Jadi masih oke untuk BRMS ya. Secara teknikal juga masih menarik. Jadi tidak ada masalah untuk teman-teman yang mungkin masih hold saham Bumi. Kita coba lihat Dewa. Kita coba lihat Dewa ya guys ya. Dewanya malah turun. Secara teknikal mirip dengan Bumi ya. Dan kita lihat hari ini ada penurunan 7% guys di 420 per saham. Cukup netral. Ada CCSQ yang masuk tapi asingnya net sell 8,6 miliar aja. Jadi seperti yang tadi kita sempat bahas ya, yang naik hari ini adalah saham-saham third liner ya atau beberapa kita sebut dengan saham gorengan. Ini saham NICE, nice ya guys ya. Ini di sektor bahan baku ya, di nikel ya guys ya. Ada kenaikan hari ini ARA bahkan 25% dengan adanya akumulasi yang besar dari PD dan MG. Dan kalau misal kita lihat ya guys ya, secara teknikal memang bagus-bagus aja guys untuk NIC ini guys. Dia bahkan net income-nya itu naik ya di kuartal 2 secara year on year. Ini naik dari 41 miliar ke 109 miliar. Q on Q, kuartal on kuartal juga naik ya guys ya. Cukup signifikan. Jadi untuk fundamental saham nice ini sangat nice ya. Kita lihat bahkan sampai arah seperti itu. So, ini menjadi kabar baik terutama untuk teman-teman yang mungkin mau trend following atau sudah masuk hari ini bisa lanjut di hold. Semoga bisa cuan lebih besar lagi. Tapi ada satu saham yang masih naik yaitu emas ya. 4,5% untuk kenaikan hari ini di 9.125 per saham. Ada akumulasi dari PDAZ ya guys ya. Saya pengen lihat Antam ya. Apakah hari ini ada kenaikan guys? Kita coba cek Antam ya. Antamnya normal correction ya guys ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk saham yang naik hari ini top gainers by percentage ya saham-saham yang beberapa saham fundamental sih sebenarnya seperti
Tempo ya, TMPO, Nice ya guys ya, ada ARA Auto Reject atas. Lalu ada Safe Bike ya, ini saham-saham gorengan, jadi harus hati-hati ya guys ya, high risk high return. Tapi kita coba ulas. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, bagusnya ada Big Banks yaitu Bank Mandiri, lalu ada DSSA, BBCA, MDKA, ICBP, lalu ada PSAB, Inet, BRMS, Adro, Astra International, Pegas, Arci, JGLE, Tekim, INKP, lalu ada TAPG, Telkom, UNTR, dan Cimori. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.